Perkenalkan, nama saya Kristiawan, tapi dipanggil Kris. Oke. Kris, saya asalnya dari itu Puro Chandra Indra, dari Surabaya, Oh, Surabaya. Oke. dan kelas 6A. Kelas 6. Oh, Kelas 6. kelas 6. Oke, Kris. Hobi Kris apa? Gambar, gambar, Oh, menggambar. gambar. Ya. Oke. Makasih, Kris. Salam kenal. Kalau kenal. Iya. Kita lanjut lagi. Abdu. Silakan Abdu. Perkenalkan nama saya Abdurrahman, biasa dipanggil Abdu. Saya lahir di Bandung. Hobi saya berenang dan saya kelas 7. Oke. Oke, salam kenal Abdu. Ya, Salam kenal ya untuk semuanya. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut Rafaela. Silakan Rafaela. Saya Rafaela Densina Bella, sebenarnya biasa dipanggil Enci, tapi bisa dipanggil Rafaela aja untuk sekarang. Saya asal Surabaya, tapi tinggal di Gresik, kelas 9 dan hobi sebenarnya menyanyi. Oh, nyanyi. Mantap. Oke, salam kenal Rafaela. Nah, kita lanjut. Dastan. Silakan Dastan. Saya Dastan, nama panjang saya adalah Dastan Samuel Radiono. Tapi kamu bisa panggil aku aja Dastan. Aku asalnya dari Jakarta. Terus aku hobinya bermain sepak bola. Aku kelasnya 3. Oh, oke. Salam kenal Dastan. Oh, selanjutnya Kia. Silakan Kia. Nama saya Lukiana Farhah, dipanggil Kia. Saya asal Medan, Sumatera Utara, kelas 8. Kelas Oh, 2. oke. Hobinya apa Kia? Hobinya baca novel. Baca novel. Baca novel apa? Genrenya Kenapa? apa? Kenapa, Miss? Genrenya apa? Genre novelnya. Yang biasa baca. Banyak. Hampir baca semua. Semua genre. Iya. Salam Aku kenal, juga, Miss. iya, salam kenal juga, Kia. Aku juga hobi baca novel. Oke, lanjut. Daryl. Perkenalkan, nama saya Daryl Einstein Batara, biasanya dipanggil Daryl. Asal saya dari Kalimantan Utara, Malinau Regency. Hmm. Saya kelas 8 dan hobi saya nonton film dan main game. Oh, oke, salam kenal, Daryl. Ya. Nah, selanjutnya, Haura. Perkenalkan, nama saya Azfa Haura Salsabila Agustan. Saya biasa dipanggil Haura. Asal saya dari kota Probolinggo dan saya kelas 7. Lalu hobi saya itu olahraga. Oh, olahraga, mantap. Oke, salam kenal, Haura. Nah, bentar, Yes. iya, sebelum kita mulai, aku cek dulu ya, di absen teman-teman. Safa Viko. Oh, oke, Viko, baru gabung Viko. Ya, oke. Bagi Viko yang baru gabung, tadi kita udah saling kenalan. Nah, untuk format kenalannya, itu bentar, aku ulang lagi. Nah, silakan Viko untuk open kamera. Nah, dan silakan untuk perkenalan diri, sesuai dengan yang ada di chat Zoom. Oke. Nama panjang aku Viko Safra Safa. Panggilan aku Viko. Aku asalnya dari Solo. Dari Bogor. Kelas 6. Terus hobi aku main basket. Oh, main basket. Oke, salam kenal Viko. Halo, Berarti Kak. ya, iya, halo. Teman-teman yang ada di grup ini sekarang itu yang pernah sebelumnya ikut kelas Roblox siapa aja? Aku. Oh, Viko. Oh, berarti cuma Viko. Berarti teman-teman Viko yang kelas yang sebelumnya itu nggak lanjut. Nggak tahu, tapi katanya tadi ada namanya Aska itu kayaknya kelas aku dulu deh. Hmm. Ya, soalnya aku juga bingung gitu. Aku dapatnya grup grup lama yang kelas Roblox kamu, tapi yang lanjut cuma Viko sendiri gitu. Nah, oke, Hmm. karena kita udah saling kenalan, kita mulai aja teman-teman.
Nah, karena kita baru hari pertama, nah sama halnya kayak kita saling kenalan, berarti kita juga bakal kenalan dulu dengan yang namanya bahasa pemrograman Python. Nah, jadi kan nama kelas kita kelas Python nih. Nah, Python itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini teman-teman. Python itu adalah salah satu dari sekian bahasa pemrograman yang ada di dunia programming. Nah, lalu kenapa kita belajar Python? Nah, jadi dari sekian yang bahasa pemrograman yang ada, misalkan contoh ya ada PHP, kemudian ada JavaScript, terus ada C dan bahasa yang lain. Lalu kenapa teman-teman belajarnya Python? Nah, jadi gini. Nah, Python itu kalau dalam peringkat eh, yang di ranking oleh IEEE. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai sekarang, teman-teman. Yang paling banyak dipakai di industri IT, gitu. Nah, jadi dia nomor satu, teman-teman, dari sekian bahasa pemrograman lainnya. Nah, lalu Python ini digunakan untuk apa aja? Nah, jadi banyak gitu. Python ini bisa bikin game. Python itu bisa bikin web. Kemudian Python juga bisa bikin aplikasi desktop. Nah, kemudian juga bisa menjalankan IoT atau menjalankan mesin. Nah, jadi banyak eh, guna dan fungsi dari Python tersebut. Nah, lalu di perusahaan-perusahaan terkenal itu juga banyak menggunakan Python, teman-teman. Nah, seperti Google, YouTube, IBM, Facebook, Instagram itu juga menggunakan Python. Nah, di dunia game juga seperti game-game yang ada di Sims 4, kemudian ada yang lainnya gitu. Nah, tadi selain di untuk web, untuk bikin game, nah Python itu juga untuk bisa digunakan untuk mengotomatiskan proses rutin. Nah, maksudnya di sini misalkan seperti chatbot. Nah, itu kan kayak apa ya? Misalkan kayak ChatGPT kita sekarang lah gitu. Misalkan kita tanya ini, nah lalu dia bakal bisa merespon dan merekomendasikan sesuatu. Nah, itu kita juga bisa bikin dengan Python. Nah, jadi beruntunglah teman-teman untuk belajar Python karena Python itu permintaan untuk di dunia IT itu yang paling banyak sekarang. Nah, itu tadi kita udah kenalan dengan Python-nya. Lalu kita masuk sedikit ke teori. Nah, ada beberapa teori, ada 3 sih, yang harus teman-teman pahami dulu kalau mau belajar pemrograman. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah algoritma. Nah, algoritma ini itu adalah istilah untuk urutan-urutan untuk meraih sebuah tujuan. Jadi algoritma itu misalkan nih contohnya teman-teman pergi ke sekolah. Nah, kalau kita pergi ke sekolah pasti awalnya kita bangun tidur dulu gitu. Habis itu mandi, makan, kemudian teman-teman berangkat ke sekolah, baru datang ke sekolah atau baru nanti udah ada di sekolah gitu. Nah, itu kan ada urutannya, teman-teman. Nah, jadi itu juga bisa disebut dengan algoritma. Jadi algoritma ini urutan-urutan dan ada tujuannya. Jadi harus punya tujuan. Jadi urutan-urutan tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Nah, itu teori untuk algoritma. Nah, teori yang kedua adalah bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, karena kita sekarang pakai Python, lalu apa sih bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Sama halnya dengan bahasa yang kita gunakan sekarang. Berarti bahasa kita kan kita gunakan untuk saling berkomunikasi sesama kita. Tetapi kalau bahasa pemrograman berarti bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin atau menjalankan suatu program. Nah, lalu membahas tentang program itu apa sih gitu. Nah, misalkan kayak Instagram, kayak FB, kayak YouTube. Nah, itu kan juga sebuah aplikasi, teman-teman, sebuah program. Nah, jadi program itu apa sih gitu? Nah, program itu adalah algoritma tadi yang ditulis dengan bahasa
pemrograman. Nah, jadi itu 3 teori yang harus kita pahami dulu sebelum kita belajar pemrograman. Nah, tadi itu 3 teorinya. Nah, kita masuk ke dalam Python-nya lagi, teman-teman. Kalau tadi kan teori dasar untuk belajar pemrograman. Nah, kalau sekarang ada teori untuk belajar Python-nya. Nah, jadi di dalam Python itu ada 3 aturan, teman-teman, yang harus teman-teman ingat. Nah, apa aja sih aturannya? Aturan pertama itu adalah aturan awal. Maksudnya, aturan awal ini ada sebuah kode. Jadi, misalkan, bentar ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ini adalah platform kita nanti. Nah, itu yang teman-teman yang udah aku kasih linknya. Kemudian teman-teman login dengan username dan password masing-masing. Nah, nanti dalam kita mengerjakan tugas, teman-teman bakal nanti membuka platform seperti ini. Nah, aku kenalkan dulu platform kita. Nah, di sebelah sini itu adalah soalnya. Jadi, nanti ada ini, itu adalah output dari program. Nah, kadangkala kita nanti bakal diminta untuk membuat program yang sesuai dengan hasil yang ada di soal ini. Nah, gitu. Nah, soal ini bisa kita geser. Kita minimize dan kita tampilkan lagi. Nah, lalu tadi kan aturan awal. Jadi 3 aturan ya. 3 aturan di dalam Python. Nah, yang pertama adalah aturan awal. Nah, aturan awal ini maksudnya ada sebuah kode yang dia harus kita tulis di awal baris. Nah, jadi contoh seperti ini. Aku lihatkan dulu. Tadi aturan awal ya. Nah, misalkan aku punya kode terus nah, anggaplah ini sebuah ada banyak baris-baris kode. Nah, kita mulai dari impor sampai ke bawah ini contohnya. Nah, aturan awal itu adalah impor ini. Impor ini harus ditulis di awal dari sebuah codingan atau di awal sebuah program. Nah, jadi dia termasuk ke dalam aturan awal. Nah, kalau untuk contohnya nanti teman-teman sepanjang kita belajar itu bakal ada contohnya. Nah, untuk sekarang kita pahami aja dulu maksud dari aturan ini. Nah, jadi kalau untuk aturan awal itu adalah kode yang harus kita tulis di awal dulu. Nah, itu aturan awal. Nah, kemudian yang kedua, aturan urutan atau deret. Nah, aturan urutan ini maksudnya kalau teman-teman perhatiin nih, di share screen itu kan di tepi ini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah. Kalau misalkan kode atau perintah kita nanti banyak, berarti nanti bisa sampai 1000-an. Itu tergantung dari banyaknya kode. Nah, jadi aturan urutan ini kita harus membuat program itu berurutan logikanya atau algoritmanya. Jadi sama kayak pergi sekolah, itu ada urutannya. 1, bangun tidur dulu. 2, makan. Kan seperti itu. Nah, jadi nggak boleh kebalik. Jadi aturan urutan ini adalah perintah harus berurut sesuai dengan algoritmanya. Nah, itu untuk maksud dari aturan yang kedua. Nah, aturan ketiga, aturan ragam kode. Nah, aturan ragam kode ini, nah satu lagi, karena teman-teman belajar Python, Python itu termasuk bahasa tingkat tinggi kalau di dalam bahasa pemrograman, teman-teman. Kenapa bahasa tingkat tinggi yang dinamakan? Karena dia menyerupai bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi
karena saking canggihnya, dia bisa mendeteksi mana yang huruf kecil dan mana yang huruf besar. Nah, antara nama dan nama yang pakai huruf kapital ini itu dianggap dua hal yang berbeda, meskipun dia sama-sama nama. Nah, itu aturan ragam kode. Jadi dia bisa membedakan mana yang huruf kecil dan mana yang huruf kapital. Jadi ini dua hal yang berbeda, meskipun dia sama-sama nama. Nah, jadi nanti sepanjang kita belajar, itu teman-teman diharapkan untuk teliti mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil. Nah, contoh di dalam soal ini, itu kan ada dikasih juga. Di awalnya dia bikin huruf kapital. Nah, kita nanti kalau mau mengerjakan tugas, kita harus sesuaikan. Kita perhatiin mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecilnya. Nah, jadi inilah tiga aturan yang ada di Python. Nah, dari yang aku jelasin tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti silakan eh, di unmute aja ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Oke, berarti nggak ada. Kalau nggak ada, nah kita mulai tes dulu deh untuk ngerjain tugas yang ada di platform. Nah, oke, kalau teman-teman udah buka si platform dan udah login menggunakan username dan password masing-masing, nah aku mau jelasin dulu si platform ini. Nah, kalau sekarang kan aku kirimkan link Zoom ke teman-teman. Berarti teman-teman buka linknya. Nah, kalau besok-besok teman-teman bisa nggak usah klik Zoom-nya lagi, tapi ini udah tersedia di online lesson. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masuk Zoom di sini besoknya. Jadi ini udah otomatis. Nah, lalu untuk mengerjakan tugas itu kita di course atau kursus. Nah, ini ada modul-modulnya. Kalau sekarang kita modul pertama dulu. Nah, silahkan nanti teman-teman klik modul Python Basics. Nah, kalau udah, ini ada soal nomor 1, 2, terus ada yang bintang. Nah, di dalam kelas yang akan kita kerjakan adalah soal yang punya nomor. Jadi kalau yang bintang itu silakan nanti teman-teman kerjakan sebagai tugas tambahan aja. Nah, jadi nggak wajib. Nah, untuk yang sekarang, teman-teman silahkan klik yang lesson pertama, itu yang nomor 1 ini. Nah, silakan nanti teman-teman kerjakan soal dari 1 sampai 6. 1 sampai 6 aja dulu. Oke, yang di sini masih ada yang belum masuk ke platform atau udah semua? Saya belum, Kak. Oh, Abdul belum. Ntar aku cek. Oke, udah semua. Oke, nah bagi teman-teman, misalkan kalau ada nggak bisa ke klik, itu silahkan di refresh dulu browser teman-teman. Misalkan nih, kalau teman-teman udah klik course, terus udah klik modul 1, udah ambil juga yang nomor 1, eh, tapi dia kekunci. Nah, silahkan di refresh browsernya. Nah, baru nanti diklik lagi. Nah, untuk nomor 1 itu semuanya jawabannya benar ya, teman-teman. Jadi Python itu bisa
melaksanakan semua tugas yang ada di sana. Oke, Dastan sama Chris, apakah ada kendala untuk masuk ke platform tugasnya? Oke, Dastan udah. Nah, Chris, Chris gimana? Oke, udah semua ya, udah bisa masuk. Nah, jadi untuk nomor satu itu jawabannya semuanya benar ya, teman-teman. Jadi di checklist semuanya. Nah, nanti baru dijawab. Nah, untuk nomor dua itu tiga aturan yang aku jelasin tadi. Jadi tugas teman-teman adalah menarik aja kotak aturannya ke jawaban yang sebelah kanan. Jadi sesuaikan dengan maksud aturan masing-masing. Oke, untuk Chris, untuk nomor satu itu silahkan di checklist pilihannya semuanya itu benar. Nah, nanti baru Chris klik button atau tombol answer itu untuk jawab. Semuanya ya, Chris. Itu masih ada satu yang ketinggalan. Ya. Nah, untuk soal nomor 3 sampai 6 itu teman-teman latihan typing. Jadi disesuaikan teks apa yang muncul itu teman-teman klik type yang sama. Jadi kalau misalkan dia warna pink atau warna merah, berarti teman-teman ada yang salah. Jadi bisa di backspace atau di delete aja. Nah, oke untuk Haura. Nah, yang aturan awal itu Haura udah benar. Pertama ditulis awal baris. Nah, kalau untuk perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan, nah itu juga aturan urutan. Jadi lihat kata kuncinya. Kalau dia urutan, berarti dia aturan urutan. Nah, asalkan ditarik aja ke samping dulu, nah baru dipindahkan. Nah, kalau huruf kapital dan huruf kecil yang bisa membedakan tadi, itu ingat lagi, itu adalah ragam kode. Oke, udah benar. Nah, yang untuk ada gambar setelah nomor 2 itu, yang teks itu, teman-teman klik tombol tombol warna kuning aja untuk nextnya. Nah, kita kerjakan sampai nomor 6 dulu ya.
Oke, Daryl udah selesai. Oke, kita tunggu teman-temannya semua dulu sampai nomor 6. Nah, nanti habis itu kita masuk materi Python-nya, codingannya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah selesai sampai nomor 6 dan mau coba yang bintang itu nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting ingat lagi, untuk tugas yang harus dikerjakan itu yang bernomor. Tapi kalau mau teman-teman kerjakan yang bintang dan waktu kita masih ada, nah nggak apa-apa, silahkan dikerjakan. Oke, Chris ada kendala. Nah, kalau Chris mau pindah ke baris 2, itu di enter aja. Nah, ingat kalau misalkan ada warna merah atau warna pink, nah silahkan berarti itu ada yang salah dan di backspace aja atau di delete. Nanti baru sesuaikan dengan yang benarnya. Nah, oke, Chris udah selesai nomor 3. Oke, Haura ada kendala di nomor 6. Untuk pindah ke baris bawah itu di enter aja ya. Oke, oke, Chris untuk nomor 5
Coba di share screen dulu. Nah, nanti biar kakak pandu. Oke, kamu udah selesai nomor 5. Nah, oke. Tinggal satu lagi. Oke, bagi teman-teman yang udah kelar, itu silakan nggak apa-apa, dicoba aja yang bintang-bintang. Nah, untuk bintang yang ketiga, teman-teman bisa lihat di share screen. Nah, jadi yang benar itu ada 3. Kalau untuk bintang yang ketiga, yang benarnya 3. Nah, yang benarnya yang mana aja? Yang pertama, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Nah, itu benar. Kemudian, tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Nah, itu yang aturan urutan tadi. Nah, kemudian algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Nah, jadi jawaban yang benarnya ada 3. Nah, oke. Oke, semuanya udah selesai sampai nomor 6. Nah, tinggalin dulu platformnya. Nah, kembali ke Zoom. Misalkan teman-teman lihat Zoom. Nah, kita lanjut ke materi tentang codingan yang ada di dalam Python. Nah, aku bakal lanjut untuk menerangkan. Nah, kalau kita belajar bahasa pemrograman, nah jadi ada nih kebiasaan teman-teman. Kalau mau belajar bahasa pemrograman, kita harus bikin dulu program yang menampilkan tulisan Hello World. Nah, gimana caranya? Nah, bentar, aku pindah. Nah, jadi kita kembali ke dalam platform pengerjaan codingan. Nah, jadi untuk menampilkan tulisan Hello World itu, berarti aku inginnya ada nanti tulisan di sini. Nah, Hello World gitu. Nah, jadi yang di sini kita bikin perintah. Nah, bagian area ini itu kita bikin perintah Python kita. Nah, kalau mengerjakan soal nantinya, kalau perintah kita udah bikin, nah kita ingin menjalankan program tersebut. Nah, kita bisa pakai run test ini ataupun pakai run ini. Nah, bedanya yang ini itu cek otomatis, teman-teman. Jadi bisa langsung dia ngecek apakah codingan teman-teman udah benar atau belum. Nah, kita di sini mau menampilkan tulisan Hello World. Nah, kalau menampilkan itu istilahnya kita output, kita cetak output. Nah, output program. Nah, kita ingin menampilkan tulisan Hello World. Nah, lalu gimana? Nah, jadi di dalam Python itu ada yang namanya fungsi, teman-teman. Fungsi fungsi ini adalah suatu perintah gitu untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, untuk menampilkan Hello World tadi, kita bakal pakai perintah yang namanya print. Nah, oke, kita pakai yang namanya print. Nah, print ini kalau kita tulis di dalam codingan Python, dia harus pakai huruf kecil. Nah, dia bakal berwarna biru, berarti itu adalah sebuah fungsi atau perintah. Nah, kalau mau pakai print, kita jangan lupa harus pakai buka kurung dan tutup kurung. Nah, jadi format penulisannya seperti ini. Nah, tadi kita ingin menampilkan Hello World. Nah, kalau untuk menampilkan Hello World,
hello world itu kan sebuah kata yang terdiri dari huruf-huruf. Nah, kalau dia sebuah huruf, berarti di dalam buka kurung print ini, dalam kurung print ini, kita kasih tanda kutip. Nah, kutip di sini, bentar. Nah, ada kutip awal dan kutip akhir. Kutipnya yang dipakai boleh kutip 1 seperti ini, atau boleh juga kutip 2. Nah, nanti baru kita mau tuliskan tulisan hello world di sini. Hello spasi world. Nah, itu yang contoh di bawah hello spasi world. Nah, tadi aku mau jalankan. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tapi kalau mau mengerjakan tugas, nanti kita pakai run test ini, biar otomatis. Nah, dia bakal menampilkan tulisan hello world sesuai dengan yang kita perintahkan. Nah, ini bisa juga misalkan selamat datang di kelas Python. Nah, selamat datang di kelas Python. Oke. Nah, ini kan sebuah kata, teman-teman. Nah, kalau kita ingin mencetak sebuah angka, misalkan aku ingin cetak cetak 1000 gitu. Nah, gimana caranya? Kalau kita mau cetak 1000, kita nggak usah pakai tanda kutip. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada perbedaan, teman-teman. Nah, kalau dia sebuah angka, itu kita kenal di dalam Python dengan namanya adalah integer. Sedangkan yang pakai tanda kutip kita sebut dengan string. Integer dan string. Nah, jadi gini, kalau di kita sehari-hari kan kita mengenalnya ada angka, ada huruf, gitu kan, angka atau bilangan, kemudian huruf. Kalau angka bilangan kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa pakai min atau koma-koma ada juga. Nah, kalau huruf kan A, B, C, D, sampai Z. Kemudian kata, aku, saya pergi sekolah, seperti itu. Nah, di dalam pemrograman ada juga tipe data namanya, teman-teman. Nah, seperti yang di kita kan huruf, angka. Nah, di dalam pemrograman, dia juga ada. Namanya ini, kalau untuk angka, nah, dia sebut dengan integer. Tapi khusus untuk bilangan bulat. Jadi nggak boleh berkoma-koma, teman-teman, integer ini. Jadi integer. Nah, kalau dia berkoma gimana? Oke. Kalau berkoma, kita kenalan lagi dengan namanya bilangan berkoma. Kalau untuk koma di dalam pemrograman itu kita memakai tanda titik. Nah, tipe datanya kita sebut dengan float. Nah, kalau yang berkoma ini kita sebut dengan float. Kalau yang bilangan bulat kita sebut dengan integer. Kalau yang pakai tanda kutip kita sebut dengan string. Nah, jadi ada 3 tipe data di dalam Python yang akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, ada integer, ada string, ada float. Ulang lagi, integer untuk bilangan bulat dengan tanda dia nggak pakai tanda kutip. Nah, string itu dia pakai tanda kutip. Nah, biasanya digunakan untuk kata, huruf, ataupun kalimat. Nah, yang ketiga, bilangan desimal atau berkoma. Nah, itu kita namakan dengan float. Nah, oke, itu 3 tipe data yang ada di Python. Nah, dia banyak lagi tipe datanya, teman-teman. Tapi untuk lesson hari ini, kita belajar 3 aja dulu. Nah, oke. Lalu, sebenarnya, nah, ada lagi nih pengecualian, teman-teman. 1000 ini, kita juga bisa pakai tanda kutip. Nah, bentar.
aku 1000 ini bisa pakai tanda kutip. Nah, lalu kita bakal cek ya, apa bedanya kalau 1000 kita pakai kutip dengan 1000 yang integer ini. Nah, kalau kita jalankan, dia bakal sama-sama, teman-teman. Nah, tapi dia ini sebenarnya beda. Yang di atas string, karena dia pakai tanda kutip, kalau di bawah integer. Nah, bedanya itu akan kelihatan kalau kita tambah dia dengan angka lain. Atau kita kabataku lah, kali bagi tambah kurang. Nah, kalau di atas, misalkan aku tambah juga dengan, kita tambah 500 deh. Nah, di bawah kita tambah 500. Nah, kita lihat, kita jalankan, ternyata kalau kita tambah yang pakai tanda kutip dengan angka 500 yang integer, itu bakal error. Jadi error. Nah, seharusnya kan kalau kita tambahkan, dia bakal 1500 gitu. Nah, jadi yang benarnya adalah yang nggak pakai tanda kutip. Nah, coba kita tes dulu. Kalau kita hapus ini, nah kita jalankan, dia benar. 1000 tambah 500 jadi 1500. Jadi kesimpulannya, untuk bilangan bulat atau bilangan yang ingin kita tambah, kali, bagi, kurang, nah itu nggak pakai tanda kutip. Nah, gitu. Tuh kuncinya. Nah, lalu untuk operator. Nah, itu kan tambah seperti ini dalam pemrograman. Kalau kali kita pakai tanda bintang. Nah, bagi kita pakai apa? Nah, bagi kita pakai garis miring. Untuk teman-teman, kalau kurang seperti biasa. Nah, kalau tadi kan kita satu integer, satu string gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin menggabungkan antara string dan integer, misalkan jumlah uang saku saya adalah print, misalkan 50.000. Kenapa aku pakai tanda kutip? Nah, gini. Nah, kalau kita jalankan, jumlah uang saku saya adalah 50.000. Nah, ini kan kita pakai 2 print. Nah, lalu gimana kalau kita ingin pakai 1 print aja, Kak? Bisa nggak digabung antara jumlah uang saku saya dengan 50.000 yang pakai tanda, berarti kita gabung yang pakai tanda kutip dengan nggak pakai tanda kutip. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita pisahkan dia dengan tanda koma. Kita koma, kemudian baru kita taruh 50.000 di atas. Nah, jadinya ketika kita jalankan, jumlah uang saku saya adalah 50.000. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai tanda kutip, nah dia bakal error. Jadi, dia nggak mengenali ini tipenya, tipe datanya apa sih gitu. Nah, kalau kita pisah, dia bakal terpisah. Ini string, sedangkan ini integer. Jadi, harus pakai tanda kutip. Nah, tanda koma gitu. Tanda koma. Jadi kita koma setelah string baru integernya berapa. Oke, kira-kira dari ini dulu teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk menggunakan print. Nah, print ini aku ulang lagi. Ini adalah fungsi untuk mencetak nilai. Nah, oke. Kalau teman-teman nggak ada yang ditanyakan, nah silahkan dilihat di screen. Tadi kan teman-teman udah ngerjain tugas yang orientasi program. Nah, silahkan diklik orientasi program tersebut, kemudian pindah ke bawah yang nomor 2, orientasi data output.
Nah, silakan teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, untuk nomor 1, nah aku bakal jelasin dulu deh. Nah, nomor 1 itu sambil teman-teman lihat di layar masing-masing, nah aku bakal jelasin. Nah, kita bakal lihat mana sih yang nggak error. Nah, kita lihat lagi prinsip di dalam Python, di dalam print. Nah, print kalau ada huruf atau kata itu wajib pakai tanda kutip. Nah, jadi yang nggak pakai tanda kutip, seperti misalkan mana sih yang nggak ada pakai tanda kutip, nah berarti itu udah pasti salah. Nah, yang benarnya itu yang ada tanda kutipnya. Jadi dia tulisan itu bakal berwarna merah kalau di platform kita. Nah, jadi yang benarnya cuma ada 2. Oke, Chris sama Abdu udah pindah tugas, teman-teman. Nah, pindahnya silakan di teman-teman ngerjain tugas tadi kan ada tulisan orientasi program-program. Nah, di sebelah kiri atas. Nah, itu silakan teman-teman klik yang di sana tulisannya. Lalu pindah dan klik ke nomor 2, orientasi data output. Oke, Chris udah pindah. Abdu gimana? Abdu udah pindah ke tugas yang nomor 2. Oh, udah. Nah, untuk yang udah ke nomor 3 itu kita udah dikasih codingan atau perintah, teman-teman. Nah, tapi perintahnya atau codingannya masih error. Nah, tugas teman-teman adalah memperbaiki codingan tersebut. Jadi, lihat dulu. Nah, yang pasti kalau tulisan kita harus ada tanda kutip di awal dan di akhir. Print itu memakai huruf kecil, warna biru, ada tutup kurung dan ada buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, itu silakan teman-teman perbaiki codingan yang ada. Nah, untuk nomor 3 itu, kalau teman-teman udah perbaiki codingannya, nah, cara tesnya klik yang tanda checklist atau run test tersebut. Nah, nanti kalau udah warna hijau, nah berarti teman-teman udah bisa lanjut ke soal berikutnya.
Oke, untuk nomor 3, bagi yang teman-teman yang ada kendala di nomor 3, bisa dilihat dulu di share screen. Nah, kakak bakal jelasin. Nah, oke, kita lihat ya. Ini yang ada. Nah, untuk baris pertama itu udah dibenarkan nih. Ini aku cek ya, salah satu punya teman-teman. Nah, baris kedua kita cek dulu versi paling baru dari bahasa. Nah, ingat kalau misalkan kalau seperti ini teman-teman bikin, nah teman-teman nggak perlu lagi pakai tanda kutip di akhir atau setelah integer karena kutip akhirnya udah setelah tahun. Nah, ini boleh seperti ini atau juga boleh nanti versi keduanya, versi yang teman-teman pakai kayak gini. Nah, itu juga boleh. Jadi terserah mana versi yang 2019-nya warna hijau atau dia termasuk ke dalam tanda kutip. Oke, aku cek ya satu-satu yang bagi yang belum bisa nomor 3. Nah, pertama untuk Viko. Oke, Viko. Oke, kamu udah selesai nomor 3. Nah, untuk tesnya, Viko silahkan klik yang run test atau yang tombol checklist tersebut. Nah, misalkan kita udah selesai nih bikin codingannya. Nah, berarti nanti kita run test dengan klik tombol yang checklist. Nah, kalau udah hijau, terus silahkan next level. Tuh nggak bisa ya, Kak? Nah, bentar. Hmm. Oke, kamu udah klik yang run test ini belum? Iya, centang udah. Bentar dulu. Coba di share screen, Viko. Hmm. Eh, Oke. Nah, coba di run test dulu tadi. Oh, bukan yang itu, Viko. Kamu bukan. tutup dulu, minimize. Nah, itu kan Pencet ada, ini. bukan. Yang ini, yang di tengah warna putih. Antara warna ungu, ungu itu kan ada warna putih dikit di tengahnya. Bukan. Yang, apa ya, sebelah kiri dari tulisan soal. Nah, itu kan ada di tengahnya dikasih pembatas warna ungu. Oh, Itu. Nah, itu silakan klik. Nah, oh baru iya. perangkasnya di sini. Oke. Nah, coba klik lagi. Oke. Udah aku Nah, oke. sih, Udah. Kak. Iya. Nah, oke. Untuk Chris. Nah, Chris, silahkan dilihat di Zoom dulu di share screen kakak. Nah, aku bakal bantu memperbaiki codinganmu. Nah, misalkan nih, kita udah terlanjur jauh memperbaiki, tapi kayaknya masih salah. Nah, teman-teman bisa balik lagi pakai tombol yang ada panah ke belakang, reset. Nah, jadi kita reset soalnya, balik ke awal tadi. Nah, dia udah seperti ini. Nah, untuk Chris,
Kira-kira Chris udah bisa lihat share screen kakak belum? Nah, ke Bapak, iya, sudah. Oke. Nah, kita akan memperbaiki codingan yang ada di sini. Nah, kita lihat baris pertama dulu. Nah, print tadi itu kan ada buka kurung. Nah, karena dia ada tulisan di sini, berarti kita kasih tanda kutip di awalnya dan kutip di akhir. Nah, begitu juga di baris kedua. Kita pakai buka kurung, kita kasih tanda kutip. Nah, di akhir kita kasih kutip juga dan tutup kurung. Nah, habis itu kita cek dengan run test. Nah, seperti itu. Oke, Rafaela udah selesai. Bagus. Udah selesai sampai nomor 6. Mantap. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, Rafaela juga bisa nyoba dulu itu yang bintang-bintangnya. Nah, bagi teman-teman yang lain, kalau teman-teman ada kendala, itu nggak apa-apa, silakan aja panggil aku, nanti aku bantu cek tugas teman-teman. Nah, untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak menjebak dikit, teman-teman. Nah, nomor 4, kalau misalkan teman-teman udah kelanjur banyak ubah-ubah codingannya, yang nomor 4, nah udah banyak misalkan nih, nah teman-teman bisa klik tombol reset dulu agar codingannya balik ke tampilan awal. Nah, reset yang panah ke belakang. Nah, oke. Nah, tugas teman-teman di nomor 4 ini hanya menghapus spasi yang ada di depan print. Nah, kan ada nih printnya nggak sejajar, ada yang menjorok ke dalam. Nah, kita perlu meluruskan alias kita hapus spasinya. Nah, jadi kita hapus, kita hapus. Nah, hapusnya pelan-pelan aja, nanti takut kehapus lagi yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu baru teman-teman run test lagi. Nah, nanti kalau misalkan, wah kok codingannya berantakan, nah reset lagi gitu. Jadi bisa balik ke awal. Nah, untuk nomor 5 itu menampilkan hello world tadi. Nah, kakak tadi udah nerangin tuh cara menampilkan tulisan hello world. Nah, kita pakai print. Asalkan teman-teman tes dulu.
Nah, untuk dastan, itu kan udah terlanjur ada yang kehapus ya codingannya. Nah, dastan bisa klik yang tombol ada panah yang ke belakang itu. Maksudnya panah ke arah kiri. Nah, kalau di kursornya ke sana, bakal tampil tulisan reset. Nah, silahkan diklik itu. Jadi nanti soalnya bakal balik lagi ke awal. Kak, saya bingung, Kak. Susah banget, Ya, Cok. ya soal nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Dari tadi belum lulus-lulus. Oke, bentar ya. Nah, nomor 4 itu sebenarnya mudah. Nah, kalau awalnya kita balikin dulu pakai tombol reset. Nah, kita balikin dulu codingannya ke awal. Nah, udah di reset, yes. Nah, habis itu tugasnya hanya meluruskan print ini sampai ke bawah. Berarti kita hapus atau kita backspace aja spasinya. Nah, itu backspace-nya satu kali aja ya. Kalau yang ada lebih ini berarti dua kali ini. Ini satu kali, ini satu kali, satu kali, satu kali. Nah, itu aja. Jadi tugas kita hanya menghapus spasi. Jadi gambar bintangnya nggak usah di otak-atik. Biarin aja gitu. Nah, baru nanti di perantes. Oke, makasih, Kak. Iya, oke. Nah, bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6. Nah, aku banyak lihat itu ada yang kendala di nomor 6. Nah, kita lihat dulu nomor 6. Nah, nomor 6 itu kita bakal menggabungkan tulisan jumlah gaji karyawan dengan pencarian jumlah gaji karyawan. Nah, berarti kita bakal tampilkan dulu tulisan jumlah gaji karyawannya. Nah, kita pakai print. Print, buka kurung. Nah, jangan lupa kutip. Nah, jumlah gaji karyawan titik 2. Aku bakal tampilkan jumlah gaji karyawan titik 2. Nah, di sini ada yang di abu-abu yang ditutupi itu adalah jumlah gaji berdasarkan soal. Jadi kita baca dulu soalnya. Kata soal, satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $1.350. Nah, ternyata ada 12 karyawan. Lalu berapa jumlah total gaji tersebut? Nah, jadi di dalam Python kita bisa melakukan operasional di dalam print. Nah, di sini kita bakal kalikan antara 1.350 kita kali dengan 12. Nah, ingat lagi, ini adalah string yang pakai tanda kutip, sedangkan ini integer. Kita harus pisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi nomor 6 seperti yang ada di share screen. Silakan teman-teman sesuaikan. Oke, Viko gimana? Soal nomor 4. Coba di reset dulu. Kalau misalkan kamu takut ada keubah bintangnya di reset Itu pakai salah itu, panah. Kak. Bentar. Belum kelar sih. Nah, tugas kita yang di nomor 4 ini, misalkan nih aku udah reset ya.
riset dulu. Jadi nomor 4 tuh silakan Viko riset dulu. Nah, would you like to start? Yes. Nah, habis itu kita samakan printnya lurus di garis ini. Berarti kita hapus yang ada spasi. Jadi printnya jadi di awal garis tersebut. Nah, jadi dia sejajar ke bawah nanti. Oke. Tuh. Pikir manual, Kak. Oh, bukan. Jadi tugas kita hanya hapus spasi di depan print aja. Nah, ini nggak ganggu. Nah, nanti baru dites lagi. Oke, oke. Oke. Oke, aku lihat udah banyak yang selesai. Nah, yang udah selesai itu nggak apa-apa, coba-coba aja yang bintang dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, aku ulang lagi untuk nomor 6. Nah, nomor 6 itu kita lihat berdasarkan output soalnya, teman-teman. Nah, soal itu bisa kita tutup buka kayak gini ya. Nah, soal ini dia menampilkan outputnya jumlah gaji karyawan, titik 2. Nah, ingat lagi, kalau kita mau cetak tulisan jumlah gaji karyawan titik 2, nah kita harus pakai print. Berarti print, buka kurung, kita kasih kutip awal dulu jumlah gaji karyawan titik 2. Nah, lalu kita tutup dengan kutip. Nah, lalu untuk yang abu-abu ini itu adalah pencarian total gaji karyawan. Nah, kita lihat di soal. Katanya satu karyawan gajinya 1350 alias 1350. Nah, sedangkan dia punya 12 karyawan. Nah, jadi kita harus hitung total gaji tersebut. Dengan cara, berarti kan kalau secara matematika kita kalikan antara 1350 dengan 12. Nah, lalu di mana mau kita taruh di print ini? Nah, kita mau gabungkan nih. Kalau dia sejajar, berarti printnya cukup satu aja. Nah, jadi setelah tanda kutip, kita pisahkan dulu dia, koma gitu. Nah, baru kita kasih integer tadi, alias perkalian antara 1050 kita kali dengan 12. Jadi nomor 6 seperti itu. Hmm. Nah, untuk Chris, itu Chris udah benar tulis bikin codingannya, cuma ada yang tipu. Jumlah itu kita lihat di output soal dia pakai huruf kapital, jadi J-nya ganti dengan huruf kapital. Nah, silakan Chris ganti J jumlah itu dengan huruf kapital. Hmm. J-nya ganti jadi huruf kapital. Oke, udah. Nah, Viko. Nah, Viko untuk nomor 5, itu kan ada outputnya Hello World. Nah, kita bakal menampilkan tulisan Hello World menggunakan print. Jadi print, buka kurung, tanda kutip, hello, koma, word. Tanda seru. Nah, silakan nanti di run test. Oke.
Nomor 5 tuh udah seperti itu aja. Nah, hello, koma ada spasinya ya sebelum word itu. Jadi setelah koma ada spasi. Nah, oke, udah benar. Nah, untuk nomor 6, bikin jumlah gaji karyawan titik 2. Nah, sama kayak nomor 5 tadi, silahkan dibikin printnya. Print, buka kurung. Nah, ada tanda kutip, bikin jumlah gaji karyawan titik 2. Jumlahnya J-nya kapital. Oke, nah kalau kamu udah selesai itu, nah coba lihat di soal. Setelah titik 2 ada yang abu-abu yang ditutupi. Nah, itu kita bakal cari gaji karyawannya. Nah, sesuai dengan soal, dia gajinya untuk satu orang itu 1.350. Sedangkan dia punya 12 karyawan. Berarti kalau secara matematika, kita mengkalikan 1.350 dengan 12. Nah, lalu di mana kita taruh di dalam print? Nah, setelah tanda kutip, kita kasih koma untuk memisahkannya. Nah, baru kita tulis 1.350 dikali dengan 2 dikali dengan 12. Nah, sebelum koma itu ada kutipnya ya, Viko. Nah, jadi dia tutup dulu. Ada kutip penutupnya. Jadi si koma itu warnanya hitam, bukan warna merah. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, kalau aku lihat teman-teman udah kelar itu sampai yang tugas wajibnya, berarti yang nomornya. Nah, untuk hari ini kita belajar itu dulu. Nah, di minggu besok kita baru nanti masuk ke perintah-perintah yang ada di Python, yang lainnya selain print. Nah, oke, aku review dulu teman-teman apa aja yang udah teman-teman pelajari hari ini. Nah, hari ini teman-teman udah belajar tentang Python. Nah, kita awalnya kita kenalan dulu tentang Python itu gimana. Kemudian, oh ternyata Python itu ranking 1 dibutuhkan paling banyak. Nah, terus kita juga belajar 3 aturan di dalam Python. Ada aturan awal, aturan urutan, sama aturan ragam kode. Nah, kemudian kita juga belajar untuk mencetak tulisan Hello World menggunakan print. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk materi hari ini? Atau ada yang masih belum mengerti nih, Kak, gitu. Nah, silakan ditanyakan aja. Oke, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang ditanyakan, nah sebelum kita tutup, aku mau kenalkan dulu sistem pembelajaran kita. Nah, teman-teman, jadi kita belajar ini teman-teman ada penilaiannya loh gitu. Jadi setiap teman-teman yang mematuhi aturan di kelas, misalkan mic-nya karena kita kelas kita grup, berarti banyak siswa ya. Jadi kalau misalkan mic-nya nggak di mute itu agak berisik. Nah, jadi kita harus
wajib mute dulu. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya atau mau jawab pertanyaan, itu baru di-unmute lagi. Nah, itu teman-teman wajib on cam selama kelas. Jadi bisa tahu nih, oh ini loh wajahnya, atau teman-teman kelihatan lagi memperhatikan. Kemudian nggak berisik dan tetap sopan. Itu kalau teman-teman mematuhi peraturan ini, teman-teman bakal dapat 10 koin. Kemudian ada hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu dan tidak telat lebih dari 5 menit. Itu juga dapat 10 koin. Nah, kalau teman-teman aktif nih saat kakak bertanya, teman-teman jawab, atau teman-teman ingin ada rajin bertanya atau diskusi, itu teman-teman juga dapat 10 koin. Nah, kalau teman-teman udah banyak dapat koin, nanti teman-teman bisa tukarkan koin tersebut dengan beberapa beberapa barang yang ada di platform. Nah, platform ini nanti kakak bakal kirimkan. Teman-teman bisa akses itu platformnya dengan menggunakan username dan password yang udah dikirimkan ke teman-teman. Nah, bentar, nanti kakak kirimkan di WA. Nah, teman-teman nanti bisa buka udah berapa ya koin yang teman-teman dapatkan di tiap kita kelas. Itu lumayan loh kalau teman-teman kumpulkan koinnya, lalu nanti ditukarkan, teman-teman bisa tukarkan dengan official sticker WhatsApp. Nah, juga bisa nanti ada Disney subscription-nya dan sebagainya nanti gitu. Jadi, hari ini aku bakal kasih dulu koin ke teman-teman. Nah, oke. Ini karena masih sistemnya ada yang belum masuk, jadi nanti aku bakal tambahkan teman-teman yang udah mematuhi peraturan. Tadi semuanya hadir tepat waktu. Nah, ini yang ada namanya dulu. Nanti yang namanya belum masuk, nanti kakak juga bakal kasih koinnya. Nah, oke. Jadi teman-teman selama kelas dituntut untuk aktif ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau nggak tahu jawabannya nggak apa-apa, dibilang aja. Jadi nanti kita bisa jelasin. Oke, karena hari ini kita cukup sampai sana dulu. Nah, sebelum kita tutup, kita bakal foto bareng dulu sebagai tanda absen, teman-teman. Oke, Haura bisa on cam. Halo, Haura. Oke, oke, kita mulai ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. Bergaya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Kita lanjut materi di minggu depan. Nah, aku tutup dulu. Sampai jumpa dan selamat malam, teman-teman. Malam, Kak. Ya.